Cerita ini akan berfokus pada Katie. Dia adalah seorang single parent yang mempunyai anak bernama Lisa. Mereka hidup berdua di sebuah apartemen kecil. Katie merupakan seorang karyawati di salah satu pabrik kimia. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, dia akan mengantar anaknya ke sekolah. Saat sedang bekerja, ada salah satu rekan kerjanya yang terus memperhatikannya. Ternyata dia adalah Paco. Mereka mencoba untuk mengobrol dan berkenalan. Singkat cerita, saat jam istirahat, Paco dan Katie terlihat keluar dari dalam toilet bersamaan, dan dia pun melanjutkan pekerjaannya. Hari berlalu, mereka pun menjadi semakin dekat. Suatu malam, Paco mengajak Katie dinner berdua. Mereka pun benar-benar jatuh cinta satu sama lain. Katie mengajak Paco pulang ke rumahnya dan tinggal bersama dia dan anaknya. Paginya saat Lisa bangun, dia kaget karena di rumah ada orang yang tidak dikenalinya. Lisa pun langsung pergi ke kamar. Katie menyusul Lisa. Dia menjelaskan mungkin Paco akan tinggal bersama dan menjadi ayah untuk Lisa. Namun Lisa sepertinya belum bisa menerima hal itu. Beberapa bulan berlalu. Saat di tempat kerja, Paco mendapat kabar bahwa Katie pergi ke rumah sakit karena hamil. Paco dan Lisa menunggu Katie di ruang tunggu. Kesempatan ini dia manfaatkan untuk menjadi lebih dekat dengan Lisa. Dia bertanya akan diberi nama siapa adiknya nanti. Lisa pun menjawab dia akan memberi namanya Ricky. Singkat cerita, Ricky pun lahir. Mereka mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan kelahirannya. Ricky tumbuh menjadi anak yang tampan. Suatu malam Paco pulang terlambat. Katie mempertanyakan kepada Paco kenapa bisa pulang telat. Mereka pun terlibat pertengkaran di sana, hingga sebuah keputusan besar diambil. Katie meminta Paco yang harus mengurus rumah dan anak-anaknya, sedangkan Katie yang bekerja mencari uang. Paco pun menyetujuinya. Dia menjaga Ricky dengan baik. Dia mengganti popok dan memberinya susu. Saat Katie pulang, dia melihat lebam di punggung Ricky. Katie menuduh Paco melakukan kekerasan kepada bayinya. Tentu saja Paco membantahnya, tetapi Katie tetap mencurigai Paco. Mereka pun berbicara serius. Katie meminta Paco berbicara jujur tentang lebam itu. Karena sakit hati terus dituduh hal yang tidak dia lakukan, Paco pun pergi dari rumah entah kemana. Keesokan harinya saat Katie pulang kerja, dia mengecek Ricky di kamarnya, namun dia tidak ada di sana. Katie dan Lisa kebingungan mencari Ricky, dan ternyata Ricky sudah berada di atas lemari. Mereka kaget karena di punggung Ricky telah muncul 2 buah sayap yang sepertinya baru tumbuh. Katie pun memandikan Ricky. Dia juga membuat kasur Ricky seperti kandang agar Ricky tidak sembarangan terbang. Katie dan Lisa mengukur sayap Ricky. Dia membuatkan baju yang dapat mengeluarkan sayapnya. Dia juga mulai berlatih terbang bersama ibu dan kakaknya. Hari demi hari berlalu. Sayap Ricky membesar dan mulai bertumbuh bulu-bulu. Katie pergi ke perpustakaan. Dia mencari informasi tentang kelainan yang dialami anaknya. Namun tidak ada satupun informasi yang dia dapatkan. Katie juga pergi ke toko sepeda. Dia membeli perlengkapan keselamatan untuk bersepeda bayi. Dia memakainya kepada Ricky untuk digunakan saat berlatih terbang. Saat berlatih, Ricky terbang terlalu tinggi. Dia hampir mengenai lampu gantung di ruangan itu. Katie menyuruh Lisa segera mematikan lampu karena dia takut Ricky kenapa-napa. Dan Ricky pun turun dengan sendirinya.
Di malam hari, Katie memenangkan lotre dari sebuah acara televisi. Mereka pun pergi berbelanja ke supermarket. Namun saat Katie dan Lisa lengah, Ricky terbang berkeliling supermarket. Orang-orang pun beramai-ramai memfoto dan mengabadikan bayi terbang itu. Para petugas supermarket membantu Katie. Mereka membawa tangga untuk mencapai Ricky. Katie menyuruh salah satu petugas untuk mematikan beberapa lampu. Dan akhirnya Ricky pun turun dan ditangkap oleh petugas. Ricky pun dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan Ricky mengalami kelainan. Dokter menyarankan Ricky harus dirawat di ruangan khusus. Tapi karena Katie takut anaknya akan dijadikan semacam percobaan, dia pun membawa Ricky pulang. Dokter mengantar Katie dan anak-anaknya. Saat itu di depan rumah sakit banyak sekali reporter yang penasaran dengan fenomena bayi terbang ini. Para tetangga pun tidak kalah penasaran. Mereka terus menanyakan tentang Ricky. Esok harinya Paco datang lagi ke rumah. Dia kembali lagi karena mengetahui Ricky anaknya mempunyai sayap. Dia pun memeriksa dan melihat Ricky yang benar-benar mempunyai sayap dan bisa terbang. Paco berbicara kepada Katie supaya bisa bernegosiasi dengan para jurnalis untuk meliput Ricky dan menghasilkan uang. Awalnya Katie tidak setuju. Katie mengira Paco kembali lagi adalah untuk tujuan ini. Tetapi karena mereka memang membutuhkan uang, akhirnya Katie pun setuju. Mereka pun melakukan jumpa pers di halaman apartemennya. Para jurnalis sangat antusias. Ricky diikat oleh sebuah tali dan diterbangkan ke udara. Namun tiba-tiba tanpa sengaja tali yang mengikat Ricky terlepas dari tangan Katie. Dan Ricky pun terbang ke atas gedung dan terus menjauh memasuki hutan. Katie dan para reporter mencoba mengejarnya. Namun Ricky telah hilang di dalam hutan, terbang entah kemana. Katie sangat sedih dengan kejadian ini. Dia dan Lisa menunggu hingga larut malam di tepi danau. Mereka juga mencoba membuat selembaran untuk mencari Ricky. Hari-hari berlalu, Ricky belum juga kembali. Suatu hari Katie datang ke tepi danau. Dia mulai putus asa dan berjalan ke dalam danau. Namun tanpa diduga Ricky pun datang. Dia tampak gembira dan tertawa-tawa. Ricky sempat hinggap di permukaan, tapi ketika Katie mendekatinya, dia terbang kembali. Katie hanya bisa tersenyum. Dia berpikir mungkin anaknya bahagia tanpanya. Katie mulai mencoba untuk mengikhlaskan Ricky. Mungkin di luar sana, jauh di dalam hutan, banyak spesies manusia lain yang bersayap dan membuat Ricky bahagia.